Hari-hari ini kamu melihat kebiadaban ya para apologet TikTok yang rasanya paling hebat sendiri, padahal mungkin saudara ya, dia lulus SD aja enggak, atau paling tidak dia tidak sekolah teologi, atau enggak lulus teologi, saudara, enggak lulus TO atau DO sekolahnya. Tapi rasanya paling hebat, dia yang paling benar, saudara. Kalau dikoreksi marah dan dia akan bilang kamu sesat. Ya, makanya saya sekarang ya, saudara ya, saya langsung bilang kalau kamu ya lihat ada orang mengajar, kamu lihat buahnya. Buahnya itu bukan mulut yang manis. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Alahim, Baruch Ata Adonai Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Engkau, Yesus Raja semesta alam. Ya, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, pembacaan Alkitab, nanti dilanjut dengan renungan muli pagi yang akan dibawakan oleh Gembala kita, Dr. Joseph Paul Chiang. Nanti yang akan membaca Alkitab, Pak Cecep dan Ibu Sarina. Dimohon untuk Ibu Sarina mempersiapkan diri. Yesaya 19, Ibu Sarina, dan Wahyu 16, Pak Cecep Utama. Silakan Ibu Sarina. Yesaya 19 ayat 1 sampai dengan 25. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana, hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada Caranya Bu. roh-roh. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Air dan sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terus-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelagah dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah pesemaian pada sungai Nil akan menjadi kering, ditiup angin dan tidak ada lagi. Para pelayan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah mainan akan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasehat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala. Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu, serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zoan bertindak tolol. Para pembesar Memphis sudah terperdaya.
Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang dirancangkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada pembatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat pada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Maka mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernasyar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, "Diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku." Demikian. Baik, saya lanjutkan firman Tuhan, Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari bintang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan,
Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar, yaitu hari Allah yang berkuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan berdengarlah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudara kita yang sudah membacakan Alkitab, para lektor hari ini, Pak Cecep dan Ibu Sarina. Tuhan memberkati saudara. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi oleh Dr. Joseph Pauljang, Gembala kita. Kali ini berjudul Aliansi Israel, Mesir, dan Syria melawan Aliansi Saudi, Pakistan, dan Turki. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Saudara, eh, pernah di 1 tahun yang lalu ada satu isu besar, saudara ya, isu yang fitnah dari orang-orang itu bahwa Israel akan mengambil yang di Syria sampai dari Mesir itu ya, sehingga bentuknya petanya itu jadi aneh, peta Israel itu, saudara ya. Nah, dia kan ambil kan ada ayatnya itu ya. Eh, dari sungai Efrat itu sampai sungai yang di Mesir itu akan menjadi milikmu, katanya Tuhan kepada Abraham itu, loh, saudara. Dari sungai Efrat ya sampai sungai yang di Mesir. Lalu orang berpikir bahwa itu adalah sungai Nil, saudara. Maka berarti sampai ke Kairo, saudara ya. Jadi nanti wilayah Israel itu dari sungai Efrat, artinya seluruh daerahnya orang Syria. Syria, Aleppo itu ya semua ya, dari Syria, Aleppo, Damaskus, ya Lebanon sampai ke Mesir. Itu akan menjadi miliknya Israel, katanya ya. Nah, tetapi kalau tadi Anda membaca di dalam Yesaya 19 juga sama ya. Ya, Mesir ya, dari Asyur sampai ke Mesir ya, itu nanti akan ada jalan ya, kayak jalan tol buat Israel, katanya ya.
Tadi Anda baca dalam Yesaya 19. Anda tadi ngamatin nggak waktu baca itu? Ya, Mesir adalah kepunyaanku, ya kan? Asyur adalah buatan tanganku, Israel adalah pusakaku, katanya Tuhan tadi ya. Nah, itu akan menjadi sebuah aliansi, saudara. Itu adalah sebuah nubuatan, ya, bahwa Mesir, Syria, ya, dan Israel suatu hari akan menjadi sebuah aliansi. Itu nanti kita akan kapan-kapan nanti kita bicara lagi, saudara ya. Kemarin kita sudah membaca Efrat, ya, empat malaikat Efrat, ya, Syria, Turki, Iran, dan Irak. Ya, tapi ini ada aliansinya, saudara ya, aliansi Israel, Mesir dengan Syria. Nah, hari ini kemarin Anda dengar ada aliansi Arab Saudi, Pakistan, dan Turki, saudara ya. Belum sempat kita bahas ya, saudara ya, aliansi ini ya. Kemarin hari Minggu, Koinonia sudah saya bahas sedikit. Tapi tadi malam saya mau bahas di eh, itu ya, Joseph Paul sang vulgar, acara vulgar kita belum bisa bahas karena tadi malam tuh saya rempong banget ya. Ini saya lagi beberes. Ya, jadi eh, itu sebuah nubuatan dan sebuah cerita sejarah serta futurolog ya saudara ya, cerita futuristik. Tapi itu nanti kita nggak akan cerita itu hari ini. Kita kan tidak cerita politiknya, tapi saya lagi mau cerita saudara ya. Saya mau cerita bagaimana aliansi saudara. Saya lagi mau cerita tentang aliansi. Saudara, Alkitab ya berkali-kali ya berkata janganlah kamu duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, saudara ya. Ulangi ya, saya kan cerita bahwa di dalam Yesaya 19 itu nanti ada aliansi Israel, Asyur, dan Mesir. Ya, tetapi hari ini Anda melihat ada aliansi-aliansi Arab, Saudi, Pakistan dengan Turki. Lalu Iran punya aliansi juga, tadi saya lupa saya sebutkan ya, Iran, Hamas, Houthi, Hezbollah, dan Indonesia, saudara ya. Itu aliansi juga, walaupun Prabowo tidak mau, tapi seluruh rakyat Indonesia mendukung ya untuk kita beraliansi dengan Iran, saudara ya. Nah, saudara ingat ya di dalam Mazmur ya, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang yang berbuah lebat pada musimnya, yang tidak layu daunnya dan yang berbuah lebat pada musimnya. Nah, balik lagi saudara ya, di dalam Mazmur 1 ya, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh ya saudara ya, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh katanya. Nah, saudara itu satu hal yang sangat apa namanya ya, satu hal yang sangat penting sekali harus kamu ingat-ingat saudara. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa maksudnya? Nah, nanti saya kasih dulu ayat ya. Ibrani 10, Ibrani 10, Ibrani 11, ya. Ibrani 11 kan jadinya kan salah kan. Hmm, jadi ayatnya lupa. Di mana, Bu Ros? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, Bu Ros. Pergaulan yang buruk merusak. Nah, jadi lupa kan. Korintus ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Tadi Ibrani 10 ayat 25 kan jangan meninggalkan perhimpunan ya. 1 Korintus 15 ayat 33 ya, ingat-ingat ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, tetapi kita lagi mau cerita, ini bukan cuman pergaulan buruk, saudara ya. Ini cerita jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi Mazmur 1 memberikan kontrasinya itu dengan apa, saudara? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, saudara. Nah, banyak sekali ya hari-hari ini Anda melihat tontonan-tontonan TikTok yang biadab, saudara ya, yang sangat biadab, ya.
Kalau Anda baca di dalam Mazmur 1 ayat 1, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Tapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Wah, kontras sekali. Nah, hari-hari ini kamu melihat kebiadaban, ya, para apologet TikTok yang rasanya paling hebat sendiri, padahal mungkin saudara ya, dia lulus SD aja enggak, atau paling tidak dia tidak sekolah teologi, atau enggak lulus teologi, saudara, enggak lulus TO, atau DO sekolahnya. Tapi rasanya paling hebat, dia yang paling benar, saudara. Kalau dikoreksi marah, dan dia akan bilang kamu sesat. Ya, makanya saya sekarang ya, saudara ya, saya langsung bilang, kalau kamu ya lihat ada orang mengajar, kamu lihat buahnya. Buahnya itu bukan mulut yang manis. Paulus bilang, aku tidak datang kepadamu dengan perkataan yang meyakinkan. Ya, hati-hati, saudara. Buahnya apa, saudara? Selalu marturia. Marturiamu itu buahnya, martur itu kesaksian hidupmu. Buahnya itu selalu apa? Diakoniamu, saudara. Ya, marturia itu buahnya itu nanti dari jiwa-jiwa yang diselamatkan, bukan pertunjukan. Tapi kayak tadi tuh, buahnya Damaris. Buahnya Damaris itu kelihatan, saudara ya. Selalu ada jiwa-jiwa dimenangkan. Itulah sebabnya kita ya me, apa namanya menunjuk Pastor Ali Mulyo ya, suaminya Bu Linda untuk menjadi pastor, salah satu pastor kita. Tentu Pak Iman, ya, Pak Yono, ya, Pak Ido Akbar, Pak Enardo, itu kita minta, Pak Yuda Susanto, ya, yang ada di Indonesia itu ya, Anda bisa kontak mereka. Mengapa kita meminta mereka untuk menjadi pastor, untuk menggembalakan? Oh, saya kasih suratnya, saudara ya, saya ada suratnya. Ya, legal loh. Kami ini gereja yang legal dibanding dengan gereja-gereja Indonesia kebanyakan di Belanda. Kami ini gereja legal, ada organisasinya lengkap, Stichting ANBI punya pemerintah. Kamu kolektor ke saya, bisa ngurangi pajak kamu, saudara. Kamu kolektor ke Hagios Belanda, bisa mengurangi pajak kamu. Karena kami itu Stichting punya pemerintah, Stichting gereja. Bukan yayasan biasa, namanya Kerkgenotskap, Stichting Kerkgenotskap. Yayasan jemaat gereja. Ya, ini kita legal ya, kita ada ANBI, ANBI. ANBI itu adalah yayasan milik pemerintah. Jadi kalau misalnya kalau kita punya aset terus kita mau berhenti, maka asetnya akan diambil sama pemerintah. Nah, kita balik lagi, saudara ya. Itu buah. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, bukan pertontonan, bukan pura-pura. Ya, kayak buahnya Edison pura-pura semua, itu settingan semua. Kayak saya Foodin itu kebanyakan settingan tuh buahnya tuh. Percaya saya, settingan. Saya banyak ketemu orang-orang yang jual ke saya Foodin juga jual ke saya dan saya tolak. Dulu Bu Vivin mau ketipu tuh, bandel Bu Vivin. Akhirnya kena tuh sama Pak siapa itu ya. Saya lupa namanya itu yang Sukabumi orang 15 yang akhirnya diperbantukan di Sukabumi di rumah Bu Mantu, ketahuan semua tuh. Diajak ngomong ternyata yang sudah dibaptis sampai 7 kali apa 12 kali itu ya. Terus saya bilang tuh kan, apa saya bilang, mereka itu calo baptisan, saya bilang. Nah, itu bukan buah, saudara. Itu jahat kamu kalau begitu namanya. Ya, dulu ada siapa itu yang mau dibaptis sama Bu Lili Sahati, itu kiriman dari Galarua, saudara. Tak tegur itu ya, Bu Lisoy Lisoy itu ya. Dia bilang, kamu harusnya ngomong dari mana. Ini kan saya tanya, ini orang dari mana? Kamu kenal dari siapa? Kamu bohongin saya. Ya, akhirnya kan bohongin kan? Itu mualah palsu kan? Ya, mualah palsu akhirnya. Nah, saya itu kalau kayak gitu tuh hati-hati karena kita apa murtadin palsu kan apa? Kita sudah banyak kenal yang seperti itu, saudara. Coba kamu lihat Anissa, ya. Anissa itu udah dibuat dari sini, ya. Dan beberapa lagi itu ya yang kita baptis Aldo the Dog tuh ya masih itu ngikutin kita tuh Aldo the Dog, siapa lagi tuh yang baptisannya kita banyak ya sampai sini ada banyak ya di grup ini kita ya ada banyak sekali, ya. Termasuk ada satu yang apa namanya yang
sudah lama lah ya Mbak, sama kita semua ya, tapi dia tidak aktif ya, tidak aktif masuk ke dalam pelayanan. Tetapi ada banyak saudara ya, ada banyak yang ngikutin saya. Ada yang sampai sudah sekarang ikut kelas-kelas kita lengkap saudara ya, sudah ikut kelas kita lengkap. Ada beberapa lagi yang lain. Nah saudara, itu buah yang terdaftar di dalam komunitas kita yang kita baptis, yang terdaftar ya secara administratif lebih dari 100 saudara yang di Indonesia ya yang terdaftar. Belum lagi yang dulu zamannya peninggalan saya itu ya. Dan yang ada di Eropa. Tuh, pamer. Bukan, ini saya tunjukkan kepada kamu namanya buah itu apa. Kamu lihat di Den Haag, itu buah saudara ya. Orang-orang kita injili dari jalan, bukan kita pindahin dari gereja lain. Kalau kita pindahin dari gereja lain, namanya bukan buah, itu namanya ngerampok saya itu ya. Namanya saya maling itu. Itu saya ngumpulin ya, benar-benar dari jalan. Saya dan Marcel ya dari ya dulu kita sampai diboikot orang Marcel ngalamin kita cuma 8 orang ya diboikot habis semua. Saya sudah tahu kan itu cuma gereja lain dan memang saya nggak mau ngarang-ngarang mereka, tapi mereka berusaha ngakai ya Roy Isabel biasa. Terus saya bilang enggak, saya tetap enggak. Boikot hilang semua. Tuhan tambahkan. Hari ini sekarang kita rata-rata kehadiran 40 sampai 60 saudara ya. Kalau kumpul semua bisa 100 lebih, kan itu berganti-ganti mereka datang. Tapi komitmennya, kalau ini datang, ini nggak datang, ini datang, ini. Kenapa? Karena mereka musuhan. Kalau itu kan orang dari jalan, mereka musuhan tadinya ya. Ya Rusni musuhan sama si itu si siapa Hong. Nanti kalau Hong datang pasti nggak datang. Kalau si datang ini Hong datang gantian gitu ya. Biasa itu saudara ya. Itu mana mereka masih baru. Makanya kita kalau Anda dengar khotbah-khotbahnya itu khotbah-khotbah yang sangat dasar. Sebentar di jam berapa satu lah. Nah jadi saudara itu buah jiwa-jiwa itu tidak bisa kamu tawar. Bohong kalau kamu katanya oh kan Tuhan yang begini Tuhan yang begitu. Saudara kalau kamu hidupmu benar pengajaranmu benar maka akan ada banyak sekali buah jiwa-jiwa saudara. Kedua buah karaktermu saudara. Kalau kamu dikit-dikit lapor polisi, kamu tersinggung lapor polisi, kamu itu orang paling bangsat saudara. Ya, kamu tahu kalau kamu mau lapor polisi dikit-dikit lapor polisi yang senang polisinya. Ini etis ketipu ya, katanya ketipu dia. Dia nggak ketipu, itulah aturannya pengacara. Dia sewa si Ferdinand Huta Hayan. Ya, lah wong dia ngumpulin donasi 2 miliar buat menjarain si Mata Pisau sama si Rudi Yohanes. Ngumpulin 2 miliar. Lalu ngasih uang ke pengacaranya cuma 30 juta. Kan jahat ini saudara si Edis ini. Dia pengacaranya nggak mau. Gobloknya Edis sih kemana-mana ngewer-ngewer kemana-mana saya dapat 2 miliar buat menjarain si Rudi. Pengacaranya tahu yang ngamuk pengacaranya enggak saudara. Akhirnya Buddha lalu si Edis ngamuk-ngamuk sama pengacaranya katanya curang lah nipu lah segala macam. Ya enggak lah kamu yang jahat. Ya kan? Lah kamu dapat uang 2 miliar jualan pengacara ini saudara. Jualan si pengacara si Ferdinand. Kamu tahu Ferdinand Hutayan teman kita ya kan? Masa bilang kerjain aja itu. Bilang 30 juta, kamu mau tuh, kamu dijual tuh dibayar 30 juta dia dapat 2 miliar. Ya, nah itu saudara, itu tuh jahat. Ya, kamu lihat waktu si Edis itu atau si Julius HMC mau dijeblosin penjara itu, oh kita tinggal masuk ke penjara, pasti masuk. Kalau saya ngurus pasti masuk. Cuman waktu begitu saya tahu itu karena urusan pribadi dengan Rudiawan, saya bilang jangan ikut campur, kita tarik. Dan kita berhenti ya sama kalau saya bilang kalau kan uangnya dari kita makanya stop jangan diterusin kalau kamu terusin nanti kamu dosa kamu nanti sama Tuhan bukan sama Julius yang sampai ke Tuhan karena kamu menjarain orang berdasarkan pesanan dari orang hati-hati loh kamu saya bilang enggak kita stop ya saudara itu saya stop kalau enggak udah masuk ke Julius itu nggak boleh kamu masuk list anak kamu ya udah list anak kamu tapi ini kamu ditumpangi sama si Rudi Yohanes dia masalah pribadi dan kamu numpang masalahnya Rudi Yohanes nggak boleh kamu jahat nanti nanti kita jadi jahat nggak bagus ya saudara ya lihat saudara ya kalau kamu orang tersinggungan kalau kamu dikit-dikit kamu lapor polisi kamu dikit-dikit masih masih coba kamu lihat ya saya nih di fitnah di apa paling cuma buat bercandaan ya buat ledek-ledekan saja sama kita di sini bener nggak. Nah, tapi ada orang yang sampai dendam, saudara ya. Nah, berarti kamu nggak benar. Kalau kamu masih suka dendam, kamu masih suka menghancurkan orang,
itu berarti kamu tidak berbuah, saudara, karaktermu. Buah jiwa-jiwa, buah karakter. Dua buah ini sangat penting. Ya, orang-orang yang hidup kelihatannya Kristen, kelihatannya rohani, kelihatannya ceritanya baik-baik, tapi tiap hari fitnah orang, ya, fitnah. Loh, kalau saya ngomong kan fitnah, ini saya cerita sudah kejadian, ya. Nah, kalau yang nah ini kalau pencemo itu ngomongin katanya Paul dokter palsu lah, katanya uangnya dicuri Paul lah, apa segala macam, tapi nggak ada buktinya semua. Kalau saya tanya buktinya ada nggak? Kan nggak ada, saudara. Nah itu namanya pencemooh, saudara. Kalau kamu biasa gosip, makanya saya sekarang nggak mau kumpul-kumpul lagi ya. Saya jarang sekali aja saya lihat ada isu apa, saya dengarkan udah sampai kemana. Wah, tapi saya cepetan pergi, saya nggak mau. Sebab itu nanti saya akan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Akhirnya spiritnya itu nular ke saya, membuat saya jadi nggak baik. Makanya saya bilang ya sama Bu Ana, jangan didengerin. Ya, kamu tanya ini ada apa? Oh, ada ini. Oh ya udah, itu nggak usah didengerin. Kecuali udah masalah uang, kamu kudu dengerin. Apa mungkin kita memang ada yang kurang laporannya, ada yang apa ya? Nah, kamu sih hati-hati kalau masalah uang. Tapi kalau yang lain nggak usah didengerin. Mau dia ngomong inilah, ngomong itulah, nggak usah pusing. Remove aja, block saja. Jadi kalau masalah uang kamu harus peduli. Nah, karena itu kan pertanggungjawaban pada masyarakat. Jauhkan dirimu dari kumpulan-kumpulan pencemooh. Ini kan drama yang luar biasa, saudara. Lalu Cita Tritunggal Yohanes, kamu lihat, itulah kumpulan pencemooh. Ceritanya firman Tuhan, tapi buat mocking sesamanya, saudara. Akhirnya itu tadi kan saya bilang tuh, akhirnya saling doxing, akhirnya zina, akhirnya itulah namanya pencemooh, saudara. Jadi kamu udah mulai, jangan ya kamu ikutin buang waktumu dengan dengar-dengar yang begituan, saudara. Ya, buang waktu saja, difilter, dah buang, ya, buang saja. Kan itu kan buang waktumu, saudara. Ya, buat bercandaan saja, tapi nggak usah marah. Di sini ada yang apa dikit, kemarin Pak David saya tegur, saudara ya. Kamu kupingnya terlalu tipis. Kalau ada yang ngomong apa sama kamu tuh jangan direspon. Orang kan komplain boleh-boleh saja, suka nggak suka dengan gayamu. Nyatanya kan kita semua percaya kamu, nyatanya kamu adalah pastor di Hagios kok. Nah, kalau kita tidak percaya, kamu tidak mungkin jadi pendeta di sini. Kamu tahu saya orangnya galak sekali, masalah beginian. Tidak apa-apa, buat itu justru bagus. Ya, itu kan berarti mereka perhatian. Kok Pak David begini, Pak David itu tidak apa-apa. Kamu dengarkan, tapi jangan dimasukin ke hatimu. Ya, justru kamu ya itu adalah kritikan yang jujur dari orang-orang, pendapat orang tentang kamu. Kalau kamu begitu tidak bisa, saya mau ngomong apa? Saya mau ngajari kamu apa kan susah. Ngajari kamu kan coba saya saja di fitnah kayak apa, saya tenang-tenang saja. Kenapa kamu jadi cuman begitu saja, bukan hidup matimu. Kamu kebakaran jenggot begitu, jangan. Nah, itu juga sama tuh saudara ya. Kalau ini serius dan yang diomongkan orang-orang mengkritik Pak David ini memang benar, ya saudara, memang benar. Ini saya cerita nyata ya. Ini Pak David yang lagi katelan kan, tiap Pak David kan rajin dengarkan kan. Semua pastor kan wajib dengarkan Bun Pagi. Nah, akhirnya Pak David ngerti saudara ya sekarang ya, lega dia. Iya kamu lega, mukanya kelihatan saudara ya. Dan sekarang kalau ada nih, ada kritikan nih, orang ini ngomong begini, sekarang tak kasih tahu nih orang ini ngomong begini nih. Pertama dia mau balik, oh ya nanti tak ini saya rubah. Ya iya iya dong. Kok orang ngasih masukan kok kamu marah? Tujuanmu ndak begitu, tapi gara-gara itu kan orang boleh-boleh saja. Apalagi kita baru mengalami Galarua, mengalami Bu Vivin, Pak Alex, mengalami ya kan si Sapa Pute. Ya orang-orang kan mengasihi kita. Jangan sampai kita ruwet, jangan sampai kita. Orang kan boleh-boleh saja nanya, itu ya saudara ya. Jadi Pak David sekarang kamu mengerti. Itu bukan pencemooh, itu beda saudara ya. Terima kasih buat yang kasih masukan ya, teman-teman yang kasih masukan, kritikan buat Pak David. Sehingga Pak David bisa semakin profesional, seorang pastor yang lebih profesional, lebih masuk di dalam tim. Nggak jalan, nggak seakan-akan nggak jalan sendiri. Terima kasih ya teman. Jangan kapok sudah kasih masukan ya, tetap saya dengarkan. Dan pasti saya sampaikan kepada David,
anonim. Tapi kadang-kadang saya sebutkan namanya supaya Pak David percaya bahwa saya tidak ngarang gitu saudara ya. Tapi bukan membenturkan kalian. Nah sekarang Pak David sudah bisa menerima bahwa itu bukan jahat. Ketiga, terakhir, 5 menit ya Bu Rosia. Yang ketiga saudara. Ya, buah, satu buah jiwa-jiwa. Bukan sandiwara ya. Kalau Edis itu buahnya sandiwara. Saifuddin itu buahnya sandiwara. Belas hilang semua mana tidak ada. Kalau buahnya kita jelas ada. Dua karakter saudara. Paling ketahuan ketika kamu lagi difitnah, ketika kamu lagi hina, dicaci maki, ya, kamu bisa menilai. Kita tetap jalan, kita tidak terganggu. Saya nggak pakai nangis-nangis. Itu Agatha, Elia Miron, RK, ini semua putih tweet semua kan. Nah, akhirnya kan yang nangis-nangis itu Yuli buka ya. Akhirnya ya, pakai jilat-jilatan segala macam itu. Terus apa lagi itu? Nangis-nangis itu ya. Aduh, Reda, saya udah ketahuan semua, sudah busuk semua ya. Ya saya tegar. Orang fitnah saya bercandaan saja. Kalau ada buktinya saya kasih 10 miliar. Termasuk keplak kepalamu pakai linggis, saudara. Artinya kamu bohong, saudara ya. Nggak mungkin. Nah, tinggal bercandaan saja, gitu ya, saudara ya. Nah, yang ketiga, saudara, yang paling penting, ya, kekudusan. Bosen, Pak. Sampai kamu muntah, tak ajari kamu, saudara ya. Itu buah. Kalau kamu tidak hidup di dalam kekudusan, ya, maka kamu adalah salah satu pencemooh itu, saudara. Karena orang yang mencemooh hidupnya tidak kudus. Percaya saya, orang yang suka menghujat, orang yang suka mencemooh, orang yang suka menghina orang lain, itu hidupnya pasti tidak kudus. Hati-hati, saudara. Saya gembala Anda. Saya selalu mengingatkan Anda hal ini, kekudusan. Orang-orang sebelum dia jatuh di dalam dosa-dosa perzinahan, ya, dia selalu apa? Masalah kekudusan dia ruwet. Orang-orang pencemooh ini akhirnya terbukti kan, pezina semua kan? Ini kalau saya cerita, saudara, Anda jangan salah paham. Ini tak pertontonkan semua ada di TikTok, ada di YouTube, ada di media sosial Anda. Supaya kamu jangan buang waktu, supaya kamu jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Supaya kamu jangan beraliansi dengan orang yang salah, saudara. Beraliansilah dengan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Beraliansilah dengan orang-orang yang berbuah. Beraliansilah dengan orang-orang yang terus melakukan diakonianya dengan rajin, dengan konsisten, dengan orang-orang yang tangguh, saudara. Orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu membangun satu sama lain. Jangan beraliansi dengan orang-orang yang tidak benar. Kamu jangan dengarkan omongnya Prabowo, saudara ya. Satu musuh terlalu banyak, 1.000 teman terlalu sedikit. Salah, salah. Makanya, aduh, MBG duitnya buat bancaan musuh-musuhnya Prabowo. Ini sekarang Koperasi Merah Putih duitnya buat bancaan lagi, saudara ya. Habis 575 triliun buat dibagi-bagi musuh-musuhnya Prabowo supaya semua senang. Jangan berusaha menyenangkan orang lain, saudara. Senangkan Tuhan saja. Senangkan hati Tuhan, saudara. Dengan kamu berbuah jiwa-jiwa, berbuah dalam karakter. Kalau kamu karaktermu berbuah jiwa-jiwa pasti datang. Ya kayak kita nih membaptis orang terus ya ini minggu depan mau ada baptisan lagi nih dalam bulan-bulan ini ya ada beberapa orang minta dibaptis. Ketiga, saudara ya, dalam kekudusan ya, ingat-ingat saudara, bergaulah dengan orang yang hidup selalu jaga hidupnya dalam 3 hal ini. Kamu akan positif, kamu akan diberkati, kamu akan hidupmu akan nikmat, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan recite bersama-sama. Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, ve'kol lefavka, ve'kol nahsepka, ve'kol meodeka.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pe'ahafta lariaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita terima berkat Tuhan. Silakan, Pastor. Kita terima berkat Tuhan Yesus semuanya. Ya, barika Adonai, barika Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penoleka bihunika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Ya Adonai, penoleka mereka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu dan melindungimu dari panas terik matahari dinginnya malam di padang gurun. Menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin.